warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pagi yang cerah ini. Ustazah berharap kalian dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Tetap semangat ya. Oke. Pada kesempatan kali ini teman-teman, Ustazah akan bercerita. Sudah siap dengar ceritanya? Oke, kalau sudah siap, sebelum bercerita kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengarkan ceritanya dengan baik ya. Setelah sholat asar, seorang ayah duduk di serambi rumahnya sambil menemani dua orang anaknya. Kemudian lewatlah Pak RT membawa 2 ekor kambing. Lalu ayah dan Pak RT saling ngobrol dan berbicara. Tidak begitu lama, maka Pak RT pun pergi dari tempat itu. Lalu sang anak bertanya kepada ayahnya, Ayah, buat apa kambing itu ya? Kemudian ayahnya menjawab, itu kambing untuk berkurban nak. Kurban itu apa ya? Kurban itu adalah penyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi Allah. Dia hidup pada masa pemerintahan seorang raja yang sangat bengis dan zalim. Raja itu bernama Raja Namrud. Dia bahkan mengaku menjadi Tuhan. Nah, pada suatu hari, Raja Namrud mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk berkumpul dan meminta mereka membawa patung dan batu-batu. Wahai rakyatku semuanya, bawa olehmu semua patung dan batu-batu yang kalian miliki. Kita akan bikin suatu tempat yang menjulang tinggi, tugu yang tinggi, agar kita dapat beribadah di tempat ini dengan nyaman. Lalu semua penduduk pun membawa patung-patung dan batu yang ada di rumahnya. Kemudian, wahai anakku, terbuatlah tugu yang sangat tinggi yang digunakan oleh mereka untuk beribadah menyembah berhala tersebut. Kemudian melihat hal yang demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa tidak enak. Betapa orang-orang masyarakat yang ada di sini musyrik kepada Allah. Lalu Nabi Ibrahim berniat untuk menyadarkan kaumnya. Saat kota dalam keadaan kosong, Nabi Ibrahim pun meruntuhkan semua patung batu yang ada di sana dan meninggalkan satu patung yang paling besar. Melihat hal yang demikian, ketika rakyatnya kembali ke kota Babilonia, ternyata semua sesembahan mereka hancur. Lalu mereka menyampaikan hal tersebut kepada Raja Namrud. Kemudian mereka yakin bahwa yang membuat ini adalah Nabi Ibrahim.
karena pada saat itu yang tinggal di kota hanyalah Nabi Ibrahim sendiri. Lalu dipanggillah Nabi Ibrahim. Karena kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim, maka Raja Namrud pun marah. Ikat saja Ibrahim ini dan bawa ke tempat sana. Lalu Raja Namrud bingung, mau diapakan ya Ibrahim ini? Kemudian penasehat kerajaan pun mengatakan, "Wahai Baginda, bagaimana kalau kita bakar saja Ibrahim ini hidup-hidup?" Kemudian Raja Namrud pun mengikuti saran penasehat. "Iya benar, baiklah kita akan bakar Ibrahim." Kemudian wahai anakku, Nabi Ibrahim pun dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat menyala. Lalu Raja Namrud pun berkata kepada masyarakat, kepada kaumnya, "Wahai kaumku, siapa yang ingin nasibnya sama seperti Ibrahim yang menentangku, maka nasibnya akan seperti Ibrahim terbakar di kobaran api." Lihatlah wahai kaumku, bagaimana penyiksaanku terhadap Ibrahim. Siapa yang berani menentangku, maka dia akan menerima hal yang sama. Raja Namrud dan pengikutnya berpikir bahwa Nabi Ibrahim akan mati setelah itu. Namun begitu terkejutnya mereka ketika melihat api yang sudah padam. Ternyata Nabi Ibrahim masih hidup dan segar bugar. Melihat hal yang demikian, maka masyarakat Babelonia banyak yang beriman kepada Allah. Namun ketika diberi dakwah oleh Nabi Ibrahim, Raja Namrud tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk mengajak Raja Namrud sampai 3 kali berturut-turut. Tetapi karena kesombongannya wahai anak-anakku, Raja Namrud tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian Allah datangkanlah jutaan nyamuk untuk menghisap darah bala tentara Raja Namrud. Lalu Raja Namrud lari ke ruang khususnya, tetapi apa yang terjadi? 1 ekor nyamuk mengejarnya dan mengikutinya, kemudian masuk melalui kepalanya dan menyiksa Raja Namrud sampai dia meninggal. Begitulah wahai anakku, azab Allah terhadap orang-orang yang zalim dan sombong. Makanya kalau kita hidup di dunia ini, jangan sombong, rajin beribadah kepada Allah, taat akan perintah Allah. Waduh ayahanda, saya takut sekali mendengar ceritanya. Aku tidak akan menjadi orang yang sombong, ayah. Iya benar kakak, kita harus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, agar tidak bernasib sama seperti Raja Namrud. Lalu ada berapa ya anak Nabi Ibrahim itu? Harus direkam layar. Anak Nabi Ibrahim, wahai anakku, ada 2 orang, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ayah, bagaimana asal mula perintah berkurban ya? Yang buat bahan tuh nggak bisa. Ketika itu Nabi Ibrahim menjalankan wahyu yang diterima lewat mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail yang sudah remaja.
Nah itu yang jadi saya lama Lalu tuh. Nabi Ibrahim pun berangkat ke kota Mekah, menyampaikan kepada anak dan istrinya tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya untuk mengorbankan anaknya Ismail. Saya celana aja. Kemudian, karena ketaatannya kepada Allah dan baktinya kepada orang tuanya, Nabi Ismail pun bersedia untuk dikorbankan. Iya sehari sih. Kemudian, Ya nggak usah dipakai. saat penyembelihan tiba, Ya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Lagi ngompet ya. menggantikan Nabi Ismail Ya. dengan seekor domba. Oh, makanya lama. Saya itu Pada ngerjakan saat Anu, itu, Kak, iklan dulu, Allah Kak. Subhanahu wa Ta'ala ingin kita menguji buka di Kinmaster. keteguhan, ketaatan, dan kesabaran Nabi Ibrahim dan Video yang Ismail kayak alaihi salam. yang buat Waduh, sungguh luar biasa ya Nabi Ismail. Aku ingin seperti Nabi Ismail. Iya, aku juga ingin Kak menjadi Nabi Ismail yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya, wahai anakku, jadilah kalian orang-orang yang baik. Belajar yang rajin, hormati guru, taati ayah ibu, agar ilmu yang kalian peroleh bermanfaat. Baik ya, baik ya. tapi aneh kok nggak bisa ngompet. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun Iya sehari sih. menjalankan perintah Allah, yaitu tentang berhaji. Wah, di bawah pusing. Nah, sebagaimana yang kalian lihat tata cara pelaksanaan Ngompet ya. hajinya. Oke, teman-teman, sampai di sini cerita Ustazah. Lama. Saya itu ngerjakannya. Anu, Kak, Semoga iklan ada dulu, Kak. manfaatnya. Kita buka Sampai di di sini Kinmaster. ceritanya. Ada kayak Ustazah tulisan mohon robot maaf tuh. kalau ada salah dan Bawa hilang. video yang saya Akhirul download kalam. yang buat Wallahu bahan tuh muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.